Bisa jadi karena meyakini gelombang demonstrasi ini akan surut sendiri dan undang-undang Omnibus Law akan terus melaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini masih undang-undang cilaka, undang-undang ciptaker. Ya mungkin hari-hari terakhir ini ciptaker terus ya, cilaka terus ya. Karena itu saya akan membacakan lagi dari kompas.com kali ini mengenai buruh yang mengatakan jangan menghindar, harusnya presiden menghadapi kami. Dilansir oleh kompas.com. Jakarta, kompas.com. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI, Jumisih, menyayangkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Tengah di saat buruh menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jumisih menuding Presiden Jokowi menghindar dari buruh. Presiden itu menghindar, nggak gentle ya, harusnya hadapi kami dong yang ingin ketemu, ujar Jumisih kepada kompas.com Kamis 8 Oktober 2020. Jumisih mengatakan, di momen inilah semestinya Presiden Jokowi mendengar aspirasi masyarakat. Menurut dia, kunjungan kerja ke daerah sekalipun sebenarnya dapat ditunda karena tuntutan sejumlah elemen masyarakat yang mendesak. Iya. Kan siapa yang bisa memerintahkan atau mewajibkan presiden untuk datang ke suatu tempat? Kalau ada hal-hal yang lebih penting, misalnya negara dalam keadaan yang penting, ya presiden harus di tempat. Apalagi ada foto yang beredar presiden lihat bebek. Memang dalam rangka ketahanan lumbung pangan, tapi kadang-kadang the timing is not right, ya, wrong time kadang-kadang. Katanya presiden dari rakyat, katanya mau mendengarkan aspirasi rakyat, katanya jadi presiden itu rakyat. Harusnya itu menemui buruh dilakukan, ujar Jumisih. Diketahui Istana Kepresidenan Jakarta akan menjadi lokasi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa ini merupakan puncak gelombang protes masyarakat pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja melalui rapat paripurna di DPR RI Senin 5 Oktober 2020. Ya sobat daerah sekalian, sering sekali dikatakan disahkannya ya. Tapi terminologi yang betul adalah disetujuinya. Karena dalam proses pembentukan undang-undang itu ada yang namanya mengajukan usul RUU. Jadi inisiatif ya. Kemudian ada yang namanya pembahasan, deliberasi. Kemudian baru yang namanya persetujuan. Nah, persetujuan itu adalah joint power antara DPR dan pemerintah. Setelah persetujuan baru pengesahan oleh presiden, yaitu signing, tanda tangan. Setelah pengesahan baru pengundangan, diundangkan dalam lembaran negara oleh Menteri Hukum dan HAM. Tapi sebuah RUU kalau dia sudah disetujui oleh presiden dan DPR, maka secara substantif RUU tersebut tidak bisa diganggu gugat lagi. Karena walaupun tidak disahkan atau signing oleh presiden dalam 30 hari sejak 5 Oktober kemarin, undang-undang tersebut akan menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi persetujuan itu adalah hal yang sangat penting, sobat RH sekalian. Tidak hanya di pusat kekuasaan, gelombang unjuk rasa juga terjadi hampir di tiap daerah. Mereka melakukan penolakan lantaran banyak aturan di Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai akan merampas hak masyarakat, termasuk elemen buruh. Misalnya penghapusan perjanjian kerja waktu tertentu yang dinilai akan kian masifnya pemberlakuan kerja kontrak. Jadi kita harus membahas secara seksama ketentuan-ketentuan ini. Tapi
kalau undang-undang tersebut memunculkan pro dan kontra, misinterpretasi, maka buruk sekali undang-undang tersebut. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang partisipatif, pembentukannya transparan, partisipatif, dan ketika dia disetujui oleh paripurna DPR, mereka aware, paham betul apa yang disetujui tersebut. Nah, ini anggota DPR saja silang sengketa, mengatakan mereka tidak mendapatkan draft finalnya. Jadi, Sobat RH sekalian, dalam konteks seperti ini, tak ada gunanya menyalahkan masyarakat. Karena kalau proses pembentukan undang-undangnya transparan, partisipatif, mendengarkan banyak pihak, tidak main gelap-gelapan, tentu tidak akan ada penolakan. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak orang yang sudah mengatakan bahwa substansi Undang-Undang Ciptaker itu bermasalah. Mungkin ada 1-2 kemajuan, tapi damage-nya jauh lebih buruk, jauh lebih banyak dibandingkan sisi positifnya. Kenapa? Karena paradigma membentuk undang-undang cilaka ini atau Ciptaker ini adalah lebih banyak dipengaruhi oleh paradigma investasi dan bagaimana pengusaha bisa melanjutkan usahanya. Bukan paradigma keberpihakan kepada buruh atau pekerja. Jadi jangan heran kalau buruh atau pekerja banyak menolak. Dalam video sebelumnya saya sudah ungkapkan beberapa keberatan dari misalnya Federasi Serikat Pekerja ya, yang dipimpin oleh Said Iqbal misalnya, juga keberatan dari fraksi Partai Demokrat. Apakah keberatan tersebut keliru? Kalau keliru tentu kredibilitas yang mengemukakan itu. Tetapi tidak boleh menyalahkan begitu saja. Kenapa? Karena Sobat RH sekalian, sekali lagi, karena pembahasan yang tidak transparan, tidak partisipatif, gelap-gelapan, inilah yang menyebabkan banyak silang sengketa dan salah paham. Tapi masalahnya adalah, kalau sebuah RUU begitu ingin dikebut dengan cara yang tidak partisipatif, tidak melalui prosedur good governance, maka kira-kira apakah RUU tersebut adalah RUU yang berpihak kepada masyarakat? Tidakkah dia penuh dengan yang namanya penunggang gelap atau free riders? Nah, ketika buruh berdemonstrasi menolak undang-undang ini, presidennya pergi. Presiden tidak mau berdialog dengan mereka. Mungkin juga presiden menganggap remeh karena undang-undang sebelumnya yang juga diprotes, toh akhirnya hilang juga, bisa didinginkan suasana. Mulai dari Undang-Undang KPK yang sekarang menjadi Undang-Undang 19 2019, juga Perpu tentang pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID, Perpu nomor 1 2020 yang bisa diatasi juga. Undang-Undang Minerba yang menguntungkan para konglomerat dan makin menyengsarakan masyarakat karena penguasaan aset oleh konglomerat yang terus-menerus, akhirnya toh bisa berlangsung juga. Termasuk juga undang-undang ya tentang Mahkamah Konstitusi misalnya memberikan perpanjangan jabatan, berlangsung juga. Jadi banyak sekali undang-undang yang tidak partisipatif, yang buruk proses pembentukannya, tetap bisa dipertahankan karena negara menggunakan segala kekuatan untuk membungkam dan meredam aspirasi yang menentang. Dan karena gelombangnya bisa dipadamkan, penguasa merasa bahwa mereka memiliki legitimasi untuk terus memproduksi undang-undang seperti itu. Dan perginya Presiden Jokowi keluar kota ke Kalimantan Tengah, tidak mau menghadapi para buruh, bisa jadi karena meyakini gelombang demonstrasi ini akan surut sendiri dan undang-undang Omnibus Law akan terus melaju. Kalaupun di judicial review di MK, kalau sinyal istananya sangat kuat, bisa jadi kemudian MK tidak juga mau mendengarkan aspirasi para buruh tersebut, sebagaimana banyak soal-soal sebelumnya yang diajukan ke mahkamah tersebut yang memunculkan persoalan ketika ada gesekan antara masyarakat dan istana. Isu tentang presidensial threshold misalnya, isu tentang KPK bisa diangket misalnya, itu adalah isu-isu
yang menunjukkan bahwa sinyal istana sering juga ke ruang-ruang sidang pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan kondisi akan makin baik. Presiden akan menemui para demonstran, para buruh, karena saat video ini dibuat saya belum mendapatkan berita itu, saking banyaknya berita yang berseliweran dan kita pusing sendiri ya. Tapi yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diumbar pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!